everybody, welcome back to my channel Rizna Tiarika. With me here Rizna, sang teacher that will give you a lesson that can make improve knowledge. So everybody, di video kali ini kita masih membahas tentang keanekaragaman hayati. Namun kali ini kita membahas judul terakhir dari keanekaragaman hayati ini, yaitu mengenai pelestarian keanekaragaman hayati. Oh iya, jadi materi ini itu materi kelas 10 semester 2 ya. Bab pertamanya yaitu bab 6. Oke, langsung saja kita bahas ya ke pelestarian keanekaragaman hayati ini. Mengenai pelestarian keanekaragaman hayati ini tuh terbagi dua, ada pelestarian ex situ dan juga pelestarian in situ. Di sini kita bahas dulu tentang pelestarian ex situ. Jadi ya sebelum itu saya beri Anda sedikit overview. Jadi kenapa sih perlu adanya pelestarian dari keanekaragaman hayati ini? Jadi pribadi perlu adanya pelestarian keanekaragaman hayati ini karena beberapa jenis tumbuhan maupun juga hewan itu sudah terancam punah karena eksploitasi manusia yang sangat luar biasa terhadap lingkungan seperti hutan itu menyebabkan mereka ini kehilangan tempat gitu, kehilangan ekosistemnya, sehingga perlu adanya pelestarian ini. Oke, langsungnya kita membahas tentang pelestarian ex situ ini. Jadi pelestarian ex situ merupakan pelestarian keanekaragaman hayati di luar habitat aslinya, di mana hewan atau tumbuhan yang akan dilestarikan itu dibawa keluar dari habitatnya dan dimasukkan ke dalam habitat baru yang lebih terkontrol. Kenapa dilakukan seperti ini? Karena biasanya seperti beberapa hutan di Indonesia itu kan diadakan eksploitasi yang sangat luar biasa. Misalnya dari hutan yang dulunya hutan masih asli diubah menjadi lahan perkebunan, otomatis beberapa jenis biota di sana seperti hewan maupun tumbuhan itu maka akan punah gitu, atau hewan itu akan mengalami kehilangan tempat tinggal. Maka dari itu beberapa jenis hewan ini perlu dilakukan evakuasi, dipindahkan pada tempat yang dirasa cocok bagi mereka. Seperti itu. Ini beberapa contoh mengenai pelestarian keanekaragaman hayati berdasarkan pelestarian ex situ dapat dilihat. Jadi contoh pertama itu kebun binatang, kemudian kebun raya, bank DNA. Untuk kebun binatang ini itu biasanya juga selain digunakan untuk pelestarian hewan, juga biasanya digunakan sebagai ekowisata, tempat wisata seperti itu. Begitupun juga kebun raya. Jadi beberapa masyarakat bisa ke tempat itu untuk melihat, untuk mengenal hewan-hewan tertentu. Kemudian ada bank DNA. Bank DNA ini merupakan DNA yang bisa digunakan lagi untuk membuat mereka ini bisa ada kembali, seperti misalnya sperma atau beberapa jenis dari komponen sel itu diambil kemudian disimpan dan bisa dikembangkan kembali seperti itu. Ini juga bahan benih seperti itu. Ini bahan benih ini seperti untuk tumbuhan ya. Jadi benihnya itu disimpan dan akan ditanam kembali seperti itu sehingga ia bisa tumbuh. Kemudian kebun botani ini berhubungan dengan tumbuhan. Jadi jadi ini dibuat kebun perkebunan seperti itu untuk melestarikan tumbuhan ini. Kemudian akuarium ini khusus untuk hewan-hewan laut. Biasanya dibuatkan akuarium untuk yang dimodifikasi seperti habitat aslinya untuk mengevakuasi jenis-jenis hewan yang ada di laut ataupun yang ada di air tawar atau di danau atau di sungai seperti itu. Kemudian berikutnya itu taman safari. Ini berkaitan dengan hewan-hewan ya. Jadi dibuatkan suatu taman yang kemudian juga ini bisa difungsikan sebagai tempat rekreasi. Oke, selanjutnya kita membahas tentang
Contoh-contoh pelestariannya bisa dilihat ya, ini kebun binatang. Jadi ini ada beberapa petugas, kemudian juga biasanya ada pengunjung yang bisa berinteraksi langsung dengan hewan-hewan yang dilestarikan di sini. Kemudian kebun raya, contohnya di sini ada kebun raya Bogor yang sangat terkenal ya. Jadi di sana banyak sekali jenis tumbuhan yang dilindungi yang dilarang untuk dieksploitasi lagi. Kemudian ini juga akuarium, di mana di sini juga bisa dijadikan tempat rekreasi, tapi juga ini dijadikan juga sebagai tempat pelestarian dari hewan-hewan laut. Kemudian ini taman safari, ini juga berkaitan dengan hewan-hewannya. Jadi ada beberapa jenis hewan yang dilindungi ada di sini. Kemudian berikutnya itu pelestarian in situ. Tapi di sini tulisannya ex situ ya. Ini sebenarnya in situ. Mohon maaf, saya tidak bisa memperbaikinya juga di sini. Oke, pelestarian in situ ini adalah pelestarian keanekaragaman hayati di wilayah asalnya ditemukan. Jadi tidak dipindahkan ya, di mana hewan dan tumbuhan dilestarikan dengan cara menjaga habitat tempatnya tinggal. Jadi seperti saya berikan contoh ya, salah satu tempat adanya hewan endemik itu misalnya di Sulawesi Tenggara yang burung maleo itu khas di sana. Jadi ada satu wilayah di situ yang menjadi tempat ia hidup dan di sana tidak diganggu sama sekali. Itu namanya Rawopa. Jadi di sana tidak diganggu sama sekali untuk habitat asli dari hewan itu. Jadi dilindungi oleh pemerintah. Kemudian ini merupakan contoh-contohnya ada cagar alam, kemudian suka marga satwa, kemudian taman nasional, kemudian hutan lindung. Jadi ini tidak ada pengubahan, misalnya pemindahan hewan atau jenis tumbuhan yang dilindungi. Jadi jenis tumbuhannya tetap berada di situ dan hutannya gitu, yang habitatnya yang dilindungi seperti itu. Oke, selanjutnya ini merupakan contoh-contohnya ya, ada di sini cagar alam, kemudian Suaka Marga Satwa, kemudian Taman Nasional dan juga hutan lindung. Oke, pribadi saya kira itu saja penjelasan di video kali ini. Jika Anda masih memiliki banyak pertanyaan, silahkan saya tanyakan di kolom komentar. So everybody, thanks for watching my video. Meet again in the next video and bye.